Jika nanti Prabowo menang, bisa saja rakyat atau publik mengatakan itu menang bukan karena kualitasnya itu, karena kasihan rakyat, karena dia saja satu orang yang tua. Daripada nanti dia selama hidup tidak bisa mencapai jadi presiden, maka dikasihnya menang. Itu menang kasihan namanya itu. Bagaimana kalau nanti Prabowo kalah lagi? Rakyat akan mengatakan, itulah sudah tua maju juga, dilawan anak muda-muda. Rasainlah. Kita ingat dengan film Dono Kasino, ada judul filmnya Maju Kena Mundur Kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kita pada kesempatan ini. Saya Busta Minarda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan keberkahan hidup darinya. Sahabat BN, dengan munculnya tokoh senior yang paling senior dari yang senior, dari tokoh-tokoh yang muncul pada kesempatan Pilpres 2024 yang telah bergulir suasana politiknya dari saat ini. Prabowo Subianto memunculkan berbagai pembicaraan, berbagai spekulasi di tengah-tengah publik. Kenapa tidak? Prabowo Subianto telah maju sebagai capres dan bahkan cawapres beberapa kali. Namun belum pernah menang. Dan di antara tokoh-tokoh yang maju saat ini yang disebut-sebut akan berlaga di gelanggang politik pada kontestasi politik Pilpres 2024, Prabowo merupakan tokoh yang paling tua usianya. Karena itu wajar tentunya muncul berbagai spekulasi, berbagai pembicaraan, berbagai pemikiran, berbagai analisa di tengah-tengah publik. Satu hal yang kita perlu akui bahwa Prabowo adalah seorang tokoh yang begitu penuh semangat. Walaupun dia telah berusia tua dibandingkan tokoh-tokoh lain yang maju saat ini, namun semangatnya begitu membaja, pantang mundur, dan benar-benar sebagai semangat seorang prajurit. Itu yang perlu kita akui. Namun demikian, bisik-bisik di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, ada malah yang mengatakan atau yang berbisik, kalau Pak Prabowo maju, tidaklah bagus kelihatannya jika dibiarkan dia saja tokoh yang paling senior, yang paling tua di antara tokoh-tokoh yang maju sekarang ini, yang pada umumnya adalah tokoh-tokoh muda. Karena itu ada dua hal yang perlu jadi pemikiran. Yang pertama, kalau Pak Prabowo maju, harusnya tokoh-tokoh muda ini mundur atau urung dulu untuk maju. Apakah itu Anies Baswedan, apakah itu Ganjar Pranowo, dan yang lainnya. Urung dulu untuk maju. Biarkan dulu tokoh tua Prabowo maju. Yang kedua, kalau Prabowo sendiri yang maju, siapa lawannya?
Makanya langkah kedua dalam pemikiran ini, kita rakyat memohon agar juga tokoh-tokoh tua lainnya bersedia untuk maju. Siapa itu? Sebut saja Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan JK diharapkan juga berkenan untuk maju. Sehingga untuk Pilpres 2024 ini khusus diperuntukkan oleh rakyat untuk tokoh-tokoh tua. Kalau ini nanti yang terjadi, Indonesia akan menjadi model politik tersendiri bagi dunia. Bisa kita jadi role model. Nanti publiklah yang akan menilai. Publiklah nanti akan menentukan pilihan. Siapa di antara tokoh-tokoh tua ini yang diinginkan oleh rakyat sebagian besar. Apakah memang Pak Prabowo diberi kesempatan karena beliau telah beberapa kali maju tapi belum juga menang? Diberilah kesempatan untuk beliau yang kemungkinan besar mungkin terakhir kali maju jika dilihat dari usianya. Ataukah rakyat akan berpikir lebih baiklah yang sudah berpengalaman dimajukan, maksudnya berpengalaman memimpin negara. Bisa jadi kalau menyebut yang berpengalaman, Ibu Megawati sudah berpengalaman menjadi presiden. Atau Susilo Bambang Yudhoyono yang telah berpengalaman menjadi presiden 2 kali periode dan juga terbilang sukses. Atau JK yang telah berpengalaman 2 kali malah pada 2 orang presiden yang berbeda menjadi wakil presiden. Ini pengalaman yang unik. Ini wacana atau ini pemikiran dari publik sekarang ini yang muncul secara bisik-bisik. Kenapa pemikiran ini muncul? Mungkin saja karena bagaimanapun Indonesia sebagai sebuah negara besar yang memiliki rakyat sekitar 275 juta banyaknya, yang tersebar pada ribuan pulau di Indonesia ini, tentu tidak menginginkan nanti Pak Prabowo kecewa lagi pada Pilpres 2024 ini. Kecewanya bagaimana? Kalau Pak Prabowo satu-satunya tokoh tua yang maju di Pilpres 2024, selebihnya tokoh muda, katakanlah maju Ganjar Pranowo, maju Anies Baswedan, atau katakanlah maju Sandiaga Uno, atau katakan juga lah maju Erick Thohir, maju Puan Maharani, maju Erlangga Hartarto, maju AHY, dan yang lainnya yang tergolong muda. Kalau Prabowo satu-satunya tokoh tua yang maju, selebihnya muda, jika nanti Prabowo menang, bisa saja rakyat atau publik mengatakan itu menang bukan karena kualitasnya itu, karena kasihan rakyat, karena dia saja satu orang yang tua, daripada nanti dia selama hidup tidak bisa mencapai jadi presiden, maka dikasihnya menang. Itu menang kasihan namanya itu. Bisa jadi rakyat nanti atau publik akan mengatakan ini kemenangan Prabowo itu adalah kemenangan kasihan, hanya karena kasihan, bukan karena kualitasnya. Bagaimana kalau nanti Prabowo kalah lagi? Rakyat akan mengatakan, itulah sudah tua maju juga, dilawan anak muda-muda. Rasainlah, kan malu tuh dikalahkan anak muda.
Itu yang akan datang kepada Prabowo di tengah-tengah publik. Makanya kita ingat dengan film Dono Kasino di era beberapa puluh tahun lalu. Ada judul filmnya Maju Kena Mundur Kena. Jadi kalau Pak Prabowo sendiri yang tokoh tua maju, selebihnya tokoh muda pada Pilpres 2024 nanti, itu Pak Prabowo menang kurang bagus, kalah tambah tak bagus. Ini makanya itulah mungkin timbul pemikiran sebaiknya kalau Pak Prabowo maju juga pada Pilpres 2024 ini, sebaiknya tokoh-tokoh muda urung dulu maju, sabar menjelang tahun 2029. Biarkan dulu tokoh tua ini maju, dan diharapkan juga maju tokoh-tokoh tua lain, Megawati Soekarno Putri, SBY, JK, dan kalau perlu juga maju Pak Budiono. Pokoknya tokoh tua. Ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa